Ya oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kali ini saya akan berbagi cara membuat laporan keuangan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Ini akan sangat berguna banget ya buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai usaha ataupun mempunyai toko ataupun mempunyai apa segala macam yang membutuhkan laporan keuangan atau berkaitan dengan kerjaan teman-teman semua yang membutuhkan laporan keuangan juga, mungkin jadi bendahara ataupun apa segala macam ya. Ini saya akan berbagi caranya. Yang belum tahu, ini akan sangat simple. Kalian tinggal memasukkan angkanya saja, terus nanti akan otomatis terjumlah berapa saldonya, berapa kurangnya, dan segala macam. Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngetik ulang ataupun berhitung di kalkulator. Oke, baik teman-teman. Untuk kali ini tolong jangan di skip ya, karena akan sedikit ada beberapa rumus yang harus kalian pahami supaya aplikasinya ataupun program laporan keuangannya bisa berjalan dengan baik dan teman-teman semua bisa membuatnya dengan benar. Oke, langsung saja kita buka program Microsoft Excel-nya ya, terserah. Kalau kebetulan saya ini menggunakan Microsoft Excel yang versi 2019, teman-teman semua pakai apa segala macam bisa. Buka saja Microsoft Excel-nya, kemudian kita bikin kolom laporan keuangannya ya. Ini laporan keuangan yang simple yang hanya cukup debit kreditnya. Ini cukup ya untuk laporan keuangan usaha kalian karena tidak membutuhkan keterangan-keterangan yang lain yang mungkin lebih ribet lagi. Cukup debit sama kredit. Nah, ini saya sudah siapkan lembar kerjanya. Kebetulan saya contoh misalkan membuat laporan keuangan PT Mencari Cinta Sejati. Ini sudah saya bikin tanggalnya. Saya bikin cuma sampai tanggal 12 karena ini hanya contoh saja ya. Kemudian kolom kedua ada keterangan. Ini keterangan ini nanti diisi transaksi apa saja yang kalian lakukan, apakah belanja stok ataupun kalian buat keperluan apa. Kemudian ada kolom debit. Kolom debit ini berarti uang yang masuk ke kalian. Kemudian kredit ini kolom duit uang yang keluar. Jadi kemudian ada saldo. Oke, langsung saja. Yang pertama contoh kita yang awal tanggal 1 Januari ini kita kasih misalkan modal awal misalkan 5 juta ya. Ini 5 juta ya, 5 juta masuk di debit karena duit masuk. Kemudian untuk saldonya kita nggak usah ketik 5 juta, jadi ini akan menggunakan rumus yang singkat ya. Kalian ketik saja sama dengan, kemudian klik di bagian jumlah modal awalnya ataupun di bawah kolom debit yang ini ya, yang saya 5 juta. Ini nanti akan muncul keterangan kolom C3. Ini C, ini 3-nya dari sini. Jadi perlu kalian pahami, misalkan kalian di lembar kalian ini tidak tepat C, itu berarti tidak harus C3 ya. Ini kan kebetulan di laptop saya, di laporan keuangan saya ini menggunakan C3 karena kolomnya ada di baris C nomor 3. Kalau misal kalian di D, berarti nanti di sini otomatis misal debitnya di sini ya, nanti akan berubah D3, baris D nomor 3. Ataupun misal kalau bisa kalian ketik juga C3 itu bisa. Lebih simple, kita klik saja ini 5 jutanya, kemudian langsung enter ya. Nah, ini langsung enter. Selanjutnya kita bikin contoh duit keluar, belanja. Kasih keterangan di sini, belanja apalah terserah. Oke, saya contohin belanja saja. Kita isi kreditnya ataupun uang keluarnya di angka
1 juta ya, biar gampang. Oke, 1 juta. Nah, 1 juta ini nih kalau misalkan belum dikasih rumus, ini tidak akan terkurang ya saldonya. Maka kita kasih rumus dulu. Caranya gimana? Sama dengan, kemudian kita klik di jumlah saldo ya. Kita klik di jumlah saldo, kemudian kita tambah plus, klik di bagian bawahnya 5 juta ya. Setelah itu kita kurangi min, klik di bagian 1 juta ini kredit ya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, ini berarti sudah otomatis terkurangi. Kemudian kita klik 2 di pojokan sini ini. Kita klik 2 di pojokan sini, double klik. Oke, ini sebenarnya yang seperti ini sudah jadi ya. Ini bisa. Ya, saya kasih contoh, misalkan ada uang masuk lagi senilai 1 juta misal ya. 1 juta. Oke. Nah, ini di saldonya kita bisa lihat bertambah lagi jadi 5 juta ya. Karena tadi 5 juta dikurangi 1 juta 4 juta, 4 juta ditambah 1 juta jadi 5 juta. Hanya saja kalau misalkan seperti ini nanti mungkin kalian akan pusing ya, karena angka ini akan berada di bawah terus, artinya tidak akan hilang. Nah, ini angka ini yang ke bawah ini baru tanggal 12. Kalau misalkan sampai tanggal 30 ya banyak banget ya. Sampai ke bawah ada jumlah angka yang sama, nanti akan bikin kalian bingung. Nah, supaya ininya hilang, kalau misalnya dihapus bagaimana? Kalau misalkan dihapus, ini rumusnya tidak akan ikut ya. Contoh nih, saya hapus nih. Saya hapus. Misal kita kredit lagi, kurangi lagi 1 juta. Oke, 1 juta. Nah, ini tidak akan muncul karena sudah dihapus. Bagaimana supaya ininya tidak ada, bagian sininya bawahnya tidak ada, tapi tetap bisa terjumlahkan ataupun mengurangi daripada saldo. Oke, kita hapus dulu sini. Yang ini juga kita hapus ya, karena kita bikinnya yang dari atas dulu. Nah, ini kita rubah lagi rumusnya. Tidak dirubah, hanya saja ditambahkan ya, supaya nanti ke bawahnya. Oke, ini tadi mulai dari sini ya, diulang. Klik 2 kali. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kita fokuskan di kolom 4 juta ini ya, di kolom saldo bagian nomor 2. Ini 5 juta nomor 1, nomor 2 nya yang ini yang 4 juta. Oke, kita double klik, maka akan muncul rumus ya seperti ini biarkan saja ya. Kemudian kursor kalian ditempatkan di bagian depan setelah sama dengan. Nah, ini diikuti saja ya, kalian nggak usah pengen tahu apa itu rumus yang saya kasih tahu. Yang penting kalian ikuti saja, nanti bisa jadi dengan benar. Oke, setelah sama dengan ini kalian ketik if, kemudian buka kurung ya, buka kurung. Setelah itu kalian ketik n, kemudian buka kurung lagi, kemudian C4 ya, C4 ini berarti di sini ya. Ini bisa kalian menggunakan klik ataupun bisa juga menggunakan ketik dengan keyboard. C4 terserah kalian ya. Oke, setelah itu sama dengan, oke, habis itu tanda petik 2 kali ya, tanda petik 2 kali, kemudian koma. Nah, setelah koma kita D4 itu di bagian sini yang 1 juta ini ya, yang kredit. Oke, kita klik saja. Ini menggunakan klik juga bisa, 1 kali cukup. Iya, D4. Kemudian sama dengan, terus tanda petik 2 kali, terus tanda kurung. Nah, kemudian koma, kemudian tanda petik 2 kali, kemudian koma lagi. Nah, setelah ini kita
Nah, ini tadi ya terakhir, tanda petik 2 kali kemudian koma, kemudian arahkan kursor kita ke bagian paling terakhir ya, yang bagian paling terakhir, kemudian ditutup dengan tutup kurung. Nah, ini setelah selesai ini kalian klik enter. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah yang bagian sini ini sudah. Nah, ini udah berubah ya. Ada if and C4 sama dengan tanda petik 2, D4 dan seterusnya. Kalau yang di bawahnya ini masih E4 C5, beda ya dengan yang di sini. Nah, untuk menyamakan kita klik 2 kali di bagian pojok sini. Nah, yang ini ya. Oke, klik 2 kali. Nah, ini hilang nih. Ini angkanya hilang tapi rumusnya sudah terpasang. Nah, kita lihat, bisa lihat ini di sini nggak ada, tapi di sini ada keterangannya. Ya, oke. Nah, bisa ya. Kita kasih contoh nih, misalkan duit masuk 500 500.000 nih ya, otomatis ada jumlahnya. Kita contoh lagi, keluar 500 itu 2. Nah, jadi ini ya, udah ya. Jadi yang penting kalian pahami saja ini, atau enggak ditulis, dicatat ya rumusnya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung apa itu yang dimaksud if and tanda petik 2 koma sama dengan segala macam. Yang penting kalian diikuti saja bagaimana tadi penempatannya. Jadi kalian jangan terpaku sama rumus yang ini ya, yang bagian C5 D5 E4 C5 D5 ini, karena kebetulan posisi kolomnya yang ada di laporan saya di kolom C4 nomor 5. Jadi kalau misalkan saya kasih perjelas lagi ya, ini contoh nih. Oke, ini ada C3. Kalau misalkan posisi debit kalian ada di kolom B, berarti B3. Misalkan ada di kolom A, berarti A3, barisnya 3 ya ini. Jadi ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya bagi caranya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian bisa membuat laporannya dengan rapi, dengan otomatis. Jadi bisa tertata dengan baik. Kalian pun tidak bingung hasil bulan ini berapa, pengeluarannya berapa, ini sudah kelihatan semua ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan komen. Kalau misalkan kalian butuh tutorial apa, tinggal komen di bawah.